Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem linier yang berkaitan dengan turunan kedua pada perkuliahan sebelumnya. Pada perkuliahan sebelumnya sudah didapat turunan pertamanya atau D per DT-nya itu seperti kan ini ya. Min 2 A1 F pangkat min 2T min 3 A2 F pangkat min 3T cos 4T ditambah A2 F pangkat min 3T kali min 4 sin 4T min 3A3E pangkat min 3T sin 4T ditambah A3E pangkat min 3T dikali 4 cos 4T ditambah 0,75 pangkat min 3T. Initial condition pada turunan kedua atau D kuadrat Y per DT kuadrat 0 artinya P-nya sama dengan 0 itu sama dengan 1. Ya. Caranya yang pertama kita turunkan turunan pertamanya menjadi turunan kedua. Ya. Oke, langsung min 2 A1 E pangkat min 2T kita turunkan. Nah, yang turunnya itu terhadap fungsi T. Ini kan DY per DT, berarti terhadap fungsi T yang diturunkan. Untuk fungsi eksponensial, yang diturunkannya itu adalah pangkat dari si eksponensial tersebut. Jadi min 2T kita turunkan menjadi min 2. Min 2-nya dikedepankan. Jadi di sini tuh ada min 2 dikali min 2. Hasilnya adalah 4, positif 4. A1E pangkat min 2T. Nah, pada eksponensial, jadi si pangkat ini tuh tidak berubah ya. Tidak dikurang atau tidak ditambah. Kemudian kita turunkan yang ini 3A2E pangkat min 3T dikali cos 4. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi U dan fungsi V atau fungsi V. Nah, untuk turunan fungsi U dan fungsi V yang seperti ini, maka turunannya yaitu jadi U aksen V dikurang dengan UV aksen. Nah, U aksen itu adalah turunan dari U dan V aksen adalah turunan dari V. Kita turunkan dulu U menjadi, ini caranya sama. Jadi AE pangkat min 3T itu diturunkan menjadi min 3T. Sorry, jadi min 3. Min 3-nya ke depan, min 3 kali 3 jadi plus 9. A2E pangkat min 3T. P-nya yang ini, jangan diturunkan dulu. Tapi ditulis jadi cos 4T. Di sini cos 4T ya. Baru dikurang dengan U. U ini yang dikurang dengan U. U-nya adalah min 3A2E pangkat 3T. Sorry, ada kesalahan. Harusnya ini tuh ditambah. Ya, tambah ya. Nah, di sini jadi ini ditambah karena di sininya min, jadi ditambah minnya. Jadi U-nya itu adalah min 3A E pangkat min 3T dikali dengan P aksen atau turunan dari T. Turunan dari cos 4T yaitu adalah turunan dari cos sendiri adalah min sin. Min sin. Nah, untuk turunan cos 4T artinya min sin 4T. Ya. Karena di sini ada unsur T, maka si T4T sendiri ini kita turunkan lagi. Turunan dari 4T adalah 4. Jadi dikali dengan 4 lagi. Sehingga hasilnya min sin 4T dikali 4 adalah min 4 sin 4T. Seperti itu. Jadi ini, nah ini, turunan dari cos 4T adalah min 4 sin 4T. Nah, untuk selanjutnya kita turunkan yang A2E pangkat min 3T dikali min 4 sin 4T. Kita turunkan karena di sini fungsinya sama seperti yang fungsi ini. Ini ada dua fungsi ya. A2E pangkat min 3T dengan min 4 sin 4T. Kita turunkan. Yang pertama adalah U aksen P ditambah UV aksen.
Jadi U aksennya yaitu min 3, min 3-nya ke depan jadi min 3 A2E pangkat min 3T. Min 3 A2E pangkat min 3T dikali dengan V-nya. V-nya tetap min 4 sin 4T. Min 4 sin 4T. Ditambah dengan U dikali V aksen. U-nya tetap A2E pangkat min 3T. Ini U-nya. A2E pangkat min 3T dikali dengan turunan dari min 4 sin 4T. Kalau tadi kebalikan dari, turunan dari cos 4T adalah min sin 4T. Nah, turunan dari min 4 sin 4T adalah cos. Jadi turunan dari sin itu adalah cos 4T. Jadi untuk sin 4T turunannya adalah cos 4T. Dikali dengan turunan dari 4T sendiri. Dikali dengan 4. Karena sebelumnya di sini ada min 4T. Kita tulis ya sebagai konstanta dari cos. Nah, min 4 doang. Kita kalikan min 4 dengan dikali 4 adalah min 16 kan. Min 4 kali min 4 jadi min 16 cos 4T. Sehingga dihasilkan min 16 cos 4T. Sekarang kita turunkan untuk min 3 A3E pangkat min 3T. Ini dikali dengan sin 4T, jadi fungsinya tetap menggunakan U aksen P dikali UV aksen. U aksennya, yang ini ya, U aksennya kita turunkan min 3A3E pangkat min 3T. Min 3 kita pindahkan ke depan, turunkan. Jadi min 3 kali min 3, positif 9. A3E pangkat min 3T-nya kita tulis ulang, jadi 9 A3E pangkat min 3T. Itu untuk U aksen, dikali V. V-nya adalah sin 4T. Kita tulis lagi, sin 4T. Ditambah dengan U dikali V aksen. U-nya adalah ini yang tetap. Jadi min 3 A3E pangkat min 3T kita tulis untuk sebagai U dikali dengan V aksen. Nah, V aksen di sini ada sin 4T. Sin 4T turunannya adalah cos 4T dikali dengan 4. Ya, jadi 4-nya dari turunan sin 4T sendiri. Oke, sehingga dihasilkan 4 cos 4T ya. 4 ke depan sebagai konstanta jadi 4 cos 4T. Dikurangi dengan ini ya, turunan dari A3E pangkat min 3T dikali 4 cos 4T. Ini masih sama, jadi A3E pangkat min 3T dikali 4 cos 4T. Ada fungsi U dan V. Jadi kita turunannya itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. Kita turunkan yang A3E pangkat min 3T-nya. Ini ada fungsi U dan ini adalah fungsi V. Kita turunkan, masih sama caranya tadi. Karena ini fungsinya U dan V, kita turunkan menjadi U aksen V dikali U aksen V dikurangi dengan ditambah dengan UV aksen. U-nya kita turunkan, ini min 3 ke depan jadi min 3A 3E pangkat min 3T. Min 3A 3E pangkat min 3T dikali dengan V. V-nya adalah 4 cos 4T tetap. 4 cos 4T ditambah dengan U dikali V aksen. U-nya adalah A3E pangkat min 3T. A3E pangkat min 3T tetap. Dikali dengan V aksen. V aksennya turunan dari 4 cos 4T. Ingat, turunan dari cos itu adalah min sin. Ya, turunan dari cos adalah min sin. Jadi ketika turunan dari 4 cos 4T, jadi min 4 sin 4T. Dikali dengan turunan dari 4T adalah 4.
4. Kalikan. Min 4 dikali 4 adalah min 16. Min 16 sin 4T. Jadi turunan dari 4 cos 4T adalah min 16 sin 4T. Yang terakhir, 0,75 pangkat min 3T. Kita turunkan. Jadi min 3-nya ke depan. Min 3 dikali 0,75 hasilnya min 2,25. Pangkat min 3T. Tetap ya. Untuk setiap pangkat sekian itu tetap walaupun diturunkan. Tadi initial conditionnya adalah 1. Jadi kita sama dengankan 1. Boleh di sini atau di sini. Jadi 1 sama dengan ini boleh. Oke. Nah, setelah didapat, kita kembali ke initial conditional, yaitu D kuadrat Y dibagi DT kuadrat 0 sama dengan 1. Jadi, untuk setiap fungsi T, kita substitusikan angka 0. Nih, 4A1 pangkat min 2T. T-nya kita ganti 0, jadi min 2 kali 0. Jadi, pangkat 0 ya. Pangkat 0, ini juga sama 0, cosnya tadi cos 4T, jadi cos 0. Semuanya kita ganti sama angka 0. Setelah itu, kita operasikan sesuai dengan matematik. Ini ada pangkat 0, jadi setiap bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya akan jadi 1. Ini A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian misal 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Ini juga sama, 4A1 dikali pangkat 0 dikali 1, ya tetap hasilnya adalah 4A1. Ini 9A2, tulisnya 9A2. Cos 0 adalah 1. Jadi ini dapat ya 9A2 dikurang dengan 3A3 0 dikali min 4 sin 0. Sin 0 adalah 0. Jadi ketika dikalikan 0 ini habis atau 0 ya hasilnya. Setiap yang menggunakan sin kita boleh skip sin 0 karena sin 0 adalah 0. Nah ini 4AE pangkat 0 dikali min 16 cos 0. Cos 0 adalah 1. Ini min 16 berarti min 16 dikali 1 min 16. Min 16 dikali A2 pangkat 0 hasilnya min 16 A2. Ini mengandung sin, kita skip. Nah ini mengandung cos ya. Cos 0 adalah 1 kali 4, 4 kali min 3, min 12. Min 12 dikali A3, min 12 A3. Ini 3A, 3E pangkat 0, cos 0. Cos 0 1 kali 4, 4 kali min 3, min 12. Min 12 kali A3 adalah min 12 A3. Ini mengandung sin, kita skip. Nah ini min 2,25 dikali pangkat 0. Pangkat 0 adalah 1. Jadi hasilnya min 2,25 sama dengan 1. Ini initial condition. Kemudian hasil akhirnya kita sederhanakan jadi 4A1 karena tidak ada pasangannya tetap ini 9A2 min 16A2 hasilnya adalah min 7A2. Min 12A3 adalah min 24A3 dan min 2,25 tetap ya sama dengan 1. Jadi si initial conditional ini digunakan ketika kita ingin mencari berapa nilai A, berapa nilai A1, berapa nilai A2, sama berapa nilai A3. Bisa kita substitusikan dengan turunan sebelum turunan, yaitu fungsi aslinya, kemudian turunan pertama dan turunan kedua untuk mencari nilai A1, A2, A3. Itulah penjelasan untuk soal turunan kedua dari fungsi yang sudah ditugaskan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan keraguan.